turun biaya haji, turun 20.000 Pak, biaya haji turun. Tapi setoran para calon jemaah haji naiknya 160% Pak. Umumnya itu petani, nelayan, mereka mengumpulkan 25 juta itu bertahun-tahun Pak, tapi harus melunaskan 40 juta, jangka waktunya tidak lebih daripada hitungan 60-70 hari Pak. Ini bukan main-main ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8 dan seluruh jajarannya, teman-teman Komisi 8, yang saya hormati Dirjen PHU dan seluruh jajaran Badan Penyelenggara Haji. Menarik apa yang Pak Dirjen sampaikan. Tadi kita sudah lihat semuanya, teman-teman juga mengatakan turun biaya haji, turun 20.000 Pak, biaya haji turun. Tapi setoran para calon jemaah haji naiknya 160% Pak. Dulu tidak pernah ya, asumsi dasar kita membayar para calon jemaah 25 juta. Sekarang asumsi ini Pak ya, harus membayar 65 juta. Berarti ada kenaikan lebih dari 40 juta rupiah. Ini 40 juta rupiah rata-rata Pak. Kalau kena yang Jayapura lebih lagi Pak, lebih mahal lagi ya. Para calon jamaah tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad itu umumnya itu petani, nelayan, mereka mengumpulkan 25 juta itu bertahun-tahun Pak, tapi harus melunaskan 40 juta, jangka waktunya tidak lebih daripada hitungan 60-70 hari Pak. Ini bukan main-main ini. Tentunya kami Komisi 8, apa yang menjadi harapan dari Pak Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji tahun 2025 dan juga menyesuaikan kesanggupan daripada rata-rata jamaah haji dalam pelunasannya. Jadi kalau kita lihat harus membayar 160% itu bukan berat Pak, tapi amat sangat berat sekali. Apakah banyak komponen yang bisa dipangkas? Banyak sekali. Tahun 2024 waktu berangkat haji itu dunia dalam keadaan high season Pak. Biaya untuk menyewa pesawat itu di puncak-puncaknya dengan harga yang tertinggi. Tapi tahun ini sudah beda Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, 30% biaya penerbangan itu ada diatur Pak. 30%-nya lagi ada di biaya untuk penyewaan pesawat. Kalau kita berasumsi 2024 ke 2025, tentunya biaya sewa pesawatnya harusnya turun. Itu yang pertama. Tapi di sini Bapak menaikkan sampai 2,86%. Sedangkan Bapak menaikkan kursnya cuma 2,56%. Yang kedua, aftur kita, saya udah cek Pak ya, aftur kita di Republik Indonesia ini ada yang 15.000 1 liter Pak.
ada yang di bawah itu, tapi secara kita di negara-negara tetangga itu lebih murah ya, ada yang 10.000. Dan yang selanjutnya Pak, saya melihat di sini Pak ya, dalam jangka waktu yang sangat singkat ini, tentang volume manasik 8 kali, 6 kali, 2 kali, saya pikir ini bisa dipotong Pak, ini bisa dipotong Pak, tidak perlu harus sampai 8 kali, mungkin separuhnya juga sudah cukup ya. Dan ini turun nilainya sangat signifikan Pak. Begitu juga manasik dan bimbingan ibadah haji di setiap hotel jamaah, ini hampir kita nggak pernah tahu nih Pak, atau mungkin ada apa tidak, kita nggak pernah tahu, tapi di sini dibebankan untuk jemaah cukup tinggi Pak. Di mana-mana kita tanya pada keluarga yang berangkat haji ternyata meninggal di sana, pembiayaan badal haji jemaah meninggal dan sakit kan sudah ada asuransi Pak. Di sini badalnya hampir rata-rata kita tanya siapa yang hajikan mereka, ataukah kita mempersiapkan orang-orang yang membadalkan haji untuk yang jemaah haji yang meninggal tersebut. Dan ini Pak Ketua, saya melihat di halaman 4 ada namanya perlindungan. Perlindungan itu kan asuransi Pak ya, di poin 6, di poin 9 keluar lagi premi asuransi dan perlindungan lainnya. Kita perjelas saja nih Pak ya, asuransi apa, untuk apa aja dan jenisnya apa-apa saja. Jadi yang nggak perlu Pak, yang harus dibuang. Ada satu hal lagi Pak ya, ini khusus untuk Pak Dirjen PHU, ada satu hal yang sangat krusial, mungkin urusan kecil Pak, urusan pasang stiker, tempel stiker, buat stiker pakai nilai USAR, belinya di Saudi. Di sini saya pikir di kampung Pak Wahid tukang stiker banyak Pak kan, tukang gelang juga banyak Pak. Jadi untuk apa kita buang-buang uang, membuang-buang devisa, tapi ujung-ujungnya ini memberatkan para calon jemaah haji yang akan berangkat. Jadi sekali lagi Pak ya, masalah-masalah pembinaan jemaah haji di tanah air Arab Saudi 960,078, hampir 7 juta, mahal itu Pak. Dalam negeri 726, kita bisa potong-potong Pak. Kemarin saya sudah berbicara sama pihak maskapai, nggak perlu tempat duduk bisnis Pak, nggak perlu, semua diekonomikan saja. Makin banyak seat yang bisa diisi, tentunya beban para calon jemaah haji sudah pasti makin turun. Itu apa? Tempat duduk bisnis itu, kalau saya pikir Pak Dirjen udah biasalah duduk di bisnis itu kan ya, tapi tempat duduk bisnis itu yang cuma beberapa ya, 15-16 seat itu, yang bisa membuat 2 kali lipat daripada calon jemaah, itu sudah pasti secara real nilainya turun Pak. Kemudian tadi ada satu lagi nih Pak, masalah bus selawat Pak. Bus selawat ini pengalaman Pak, dibikin omprengan Pak ya. Kenapa mereka bikin omprengan? Kalau jamaah haji kita misalnya satu tempat
misalnya ada 100.000 jamaah yang biasa mereka lakukan jalan kaki. Kalau misalnya Bapak hitung mungkin di situ perlu 20 bus, mungkin separuhnya juga ada cukup, Pak. Makanya karena apa? Bus salawat tuh daerah dekat tuh sangat jarang sekali digunakan, ngompreng mereka, Pak. 2 kali kita rugi. 1 rugi kita nggak pakai, rugi kedua lambang merah putih kita dicopot. Jadi ini masih tahap awal, ya kira-kira banyak hal yang harus kita celah dan jalan untuk bisa menurunkan biaya-biaya daripada haji tersebut. Dan selanjutnya saya pikir kita tak usah bahas masalah 70%, 30%, 70 ditanggung jamaah, 30 BPKH. Itu nanti bagaimana asumsi dasar ini sudah selesai, biar kami yang menyelesaikannya dengan pihak BPKH. Realnya seperti apa, titik temunya di mana, di situ akan ketemu. Jadi ya begitulah ya, mudah-mudahan ya itu aja dulu Ketua ya. Ya, cukup dulu sampai sini. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.